Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Lora dari kelas 3D Akuntansi Syariah NIM 120161012. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu peranan pemasaran dalam suatu bisnis ataupun perusahaan sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan pendek, untuk mengatur jalannya bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target, akan meningkatkan motivasi pada bisnis yang tengah dilakukan. Strategis ini juga pemasaran mengharuskan para pelaku bisnis agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, serta bisa memberi semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan optimal. Surah Al-Qasas ayat 77 artinya, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam isi kandungan surah Al-Qasas ayat 77, manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maksudnya kita harus dapat menyeimbangkan antara dunia maupun akhirat. Harga wajar dan adil adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Perekonomian Islam di sini itu memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satu menjadi dominan dari yang lain. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan kerusakan keseimbangan pasar. Terdapat beberapa prinsip dalam praktik ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah keadilan sosial, menjauhi riba, tidak bersifat kualitatif, dan adanya pembagian risiko. Keadilan sosial. Harga sebuah komoditas, barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan berupa yang terjadi pada harga. Berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW. Maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu. Lalu Nabi bersabda, artinya bahwa Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rezeki dan penentuan harga. Al-ishab secara bahasa berarti menghitung, berpikir, memberi opini, pandangan, dan lain-lain. Sedangkan secara istilah Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai lembaga untuk menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Penegakan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan pemerintah untuk mengatur keadilan. Adapun surah An-Nahl ayat 90 artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kita itu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan musuhan. Dia juga memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungan ayat An-Nahl ini, ayat 90 ini, kita itu disuruh berperilaku adil, berbuat kebaikan, dan tidak melanggar, melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang dialami yang telah berlangsung sejak awal perabatan manusia.
Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Dan juga kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya. Di pasar itu hadir di pasar persaingan, tidak sempurna sebagai oligopoli dan monopoli. Sebaiknya di pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kekuatan harga dan hanya bertindak sebagai price taker. Dan juga pemerintah adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu siklus di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, pemerintahan, penawaran berbagai dalam keadaan yang seimbang sehingga harga dan kualitas sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan dan juga penawaran. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawasan pasar. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai, memiliki, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Dan juga proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu mengenal masalah, mencari informasi, evaluasi alternatif keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembeli. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.